Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, para bapak, para ibu, saudara-saudari yang hormati, yang kita sah diberkati dengan Allah. Alhamdulillah, kita semua bertansah puji syukur kepada Allah Ta'ala kan disebab anugerah limpahan nikmat dan keparingan sehingga kita taksih diberi kesempatan dagem pinanggih ing wekdal punika ing berkah sehat walafiat, dipun paringi kecekapan ing rezeki, dipun tetepaken dengan iman dan Islam, punapa malih Allah yang kelawan kita kesan mengatasi tauhid lan sunnah. Monggo sedherengipun nikmat punika wajib kita syukuri. Mugi-mugi Allah Ta'ala nambah ing dalem nikmat boten dicanaken, nambah kesayangan dan kathah wonten dunya ngantos dumugi wonten akhirat. Bapak dan Ibu yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala merintahkan dumateng kita sami kadang tansah mituhu lan taat dumateng pengiringipun Allah lan Rasulipun kan didhawuhipun inggih punika wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia dalam kebahagiaan yang besar, kemenangan yang besar, kesuksesan yang besar. Bapak dan Ibu, makna syahadat la ilaha illallah ingkang mengku kewajiban dalam tauhid, mengesahkan Allah di dalam ibadah dan menafikan seluruh peribadahan selain Allah. Anapun syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ngemu ing dalam kewajiban kita sami mengimani bilih Nabi sallallahu estu utusanipun Allah Ta'ala. Kewajiban kita membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi, baik itu Al-Quran maupun Sunnah yang sahihah. Kewajiban kita mengimaninya, membenarkannya. Kemudian kewajiban kita juga adalah mentaati segala perintahnya, dan kewajiban kita menjauhi apa yang beliau larang. Dan yang terakhir adalah wala na'budullaha illa bima syara', dan kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, kandungan syahadat ini adalah ta'dhimus sunnah, mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau ajarkan merupakan syariat dari Allah Ta'ala. Apa yang beliau contohkan itu semuanya merupakan syariat yang mulia yang datang dari sisi Allah Ta'ala, yang membawa kebaikan dan maslahat untuk kita di dunia maupun akhirat. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Barang siapa yang taat
kepada Allah dan Rasulnya. Nabi Allah Ta'ala berfirman, dan tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan ketika Allah memutuskan, Allah dan Rasulnya memutuskan dalam beberapa urusan, dalam sebuah urusan, maka masih ada pilihan bagi mereka. Tidak layak bagi seorang beriman memilih selain apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Maka kewajiban seorang beriman adalah sami'na wa ata'na. Maka Allah menyebutkan tentang kebahagiaan seorang hamba, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat Rasul, sungguh dia taat kepada Allah. Taat Rasul berarti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah." Siapa taat kepadaku, sungguh dia taat kepada Allah. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, karena itulah semua yang dibawa Nabi SAW berupa kebaikan dan maslahat. Dan Allah menyebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi itu suri teladan yang baik bagi orang-orang yang beriman, yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Wa in tuti'uhu tahtadu. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-54. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Dan jikalau kalian itu mentaati Nabi, mentaati Rasul, sungguh kalian mendapatkan petunjuk. Taat Nabi berarti mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Dan tidaklah yang disampaikan oleh Islam, dan tidaklah Nabi Islam itu melainkan hanyalah sebagai penyampaian risalah, balaghul mubin, hanya menyampaikan saja. Dan orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Sallam, Allah mengancam mereka. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-63 Allah berfirman, dan hendaklah orang-orang yang menyelisihi Rasul, hendaklah orang-orang yang menyelisihi Rasul setelah jelas kebenaran baginya, mereka itu takut, hendaklah takut akan tertimpa dengan fitnah. Fitnah itu adalah ujian buruk, tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, atau ditimpa dengan azab yang pedih. Karena itu Bapak dan Ibu, hari ini kita dipertemukan Allah Ta'ala di sebuah masjid, Baitul min buyutillah, untuk membaca beberapa hadis Nabi Sallam dan juga firman Allah Ta'ala yang itu merupakan sebuah ibadah dalam rangka menuntut ilmu. Maka sunnah Nabi SAW itulah yang menjelaskan Al-Quran, menjadi kita lebih paham, kita lebih memahami syariat yang mulia itu. Maka semoga yang kita lakukan ini merupakan bagian dari membela sunnah Nabi SAW dengan mempelajarinya, dengan mengamalkannya, dan berusaha untuk menyebarkannya untuk keluarga kita, teman kita, dan semampu kita kepada siapa yang mendengarnya. Inilah bagian dari thalabul ilmi, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, dia akan bersama denganku di surga. Maka walaupun satu atau dua atau tiga hadis yang kita pelajari, semoga menambah kecintaan kita kepada Nabi SAW, menambah kualitas amal ibadah kita sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, Bapak dan Ibu, kita sampai di hadis yang ke-132. Bab tayamum. Kitab Thaharah, bab tayamum. Kitab Thaharah masih dalam bab tayamum dan kurang satu hadis. Insyaallah kita baca di sore hari ini. Hadis yang ke-133, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala. Jadi sahabat Abdullah ibnu Abbas,
Semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan Al-Abbas, paman Nabi SAW. Maka Abdullah ini adalah putra dari paman Nabi. Beliau mengatakan, minas sunnati an la yusalliya ar-rajulu bitayammumi illa salatan wahidah, thumma yatayammam lis-salatil ukhra. Rawahu Daruqutni bi isnadin dha'ifin jiddan. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan di penghujung dari bab tayammum ini, beliau menyebutkan hadis dari Abdullah bin Abbas yang mengatakan bahwasanya di antara sunnah, merupakan bagian dari sunnah, anda yusalli rajul, hendaklah seorang itu tidak salat bitayammum, dengan tayammum itu, illa salatan wahidah, kecuali satu salat saja. Summa yatayammam bis salatil ukhra, lalu dia bertayamum dengan untuk salat yang lainnya. Tetapi dijelaskan di sini diriwayatkan dari Imam Ad-Daruqutni bi isnadin dhaifin jiddan, dengan sanad yang sangat lemah sekali. Beliau mengatakan sanadnya lemah sekali. Mengapa? Karena di sana ada perawi yang bernama yakni Al-Hasan bin bin Ammar, yang dia ini termasuk orang yang lemah di dalam meriwayatkan hadis. Dhaifun jiddan, sangat lemah dalam meriwayatkan, sehingga hadis yang lemah itu tidak bisa dijadikan hujjah untuk beramal. Dijelaskan oleh pensarah hadis ini, yaitu bahwasanya hadis ini menjelaskan yajuzu an yusalliya bitayammum 'inda salawatin qiyasan 'ala al-wudu' wa li anna al-hadis al-madhkur 'ala aqalli ahwalihi dha'ifun jiddan fala yasihhu al-ihtijaj bihi. Beliau menjelaskan bolehnya salat itu dengan tayamum. Kita boleh melaksanakan salat dengan tayamum. Dan maksudnya 'inda salawati, tidak hanya satu sholat, tetapi banyak sholat boleh. Jadi kita tayamum sekali itu untuk satu sholat, dua sholat, tiga sholat, itu boleh. Dijelaskan para ulama mengapa demikian. Kiasan ala wudu, sebagai kias untuk wudu. Dan wudu pun demikian, kita wudu sekali selama tidak batal karena buang angin atau buang air kecil maupun besar, maka dapat dilaksanakan sholat dengan sekali wudu itu dengan beberapa sholat. Nah, demikian pula untuk tayamum, bolehnya sekali tayamum untuk melaksanakan beberapa sholat. Jadi tidak terbatas untuk satu sholat, satu tayamum. Ketika sholat, tayamum lagi, boten, tetapi sekali tayamum bisa dilaksanakan untuk beberapa sholat. Mengapa? Di andal hadis al-madhkuru ala aqali ahwali dhaifun jiddan. Alasan karena hadis ini sangat lemah sekali sehingga tidak dapat digunakan untuk hujjah dalam beramal. Maka demikian untuk tayamum disamakan dengan wudu, bolehnya untuk melaksanakan sholat, beberapa sholat walau hanya dengan sekali tayamum selama tidak batal. Dan pembatal tayamum sama dengan pembatal wudu, yaitu ketika buang angin, ketika buang air, atau ketiduran, maksudipun tidur yang terlelap. Ketika penjenengan namung lenggah binara kelak-keluk, niku mboten membatalkan, asalkan tidak terlelap. Ini pripun nek lenggah niku sarene ngantos ngorok, berarti dia harus berwudu. Lenggah sarene kepenaan terus akhirnya karena bisa bertahan duduk sampai ngorok, nah berarti dia harus berwudu. Napa enten nggih wonten tiyang niku lenggah saged sehari keco niku kathah. Nek besok pas Jumatan Jumatan niku wonten tiyang mireng khutbah niku masyaallah. Nikmat wong yang tenase, masya Allah. Waduh, yang betul biasa mawon betul ngantuk. Alhamdulillah, niku sebagian betul sedaya.
Termasuk pembatal wudhu makan daging unta. Bapak Ibu, makan daging unta juga membatalkan sebagaimana hadis yang ada. Demikian pula untuk kondisi untuk bertayamum, maka dia bisa makan dengan berwudhu. Ketika dahar daging unta harus berwudhu. Apa bedanya dengan daging kambing, daging sapi? Beda. Daging unta ini memang disebut secara khusus oleh Nabi ketika dahar itu berwudhu. Nek kambing boten, ayam boten, lembu boten. Jadi khusus untuk daging unta. Baik, kita telah selesai pada babul tayamum, babut tayamum. Kita masuk dalam bab baru, tetapi masih dalam kitab Thaharah. Kitab Thaharah bersuci pada babul haid. Bab haid ini sebenarnya khusus untuk kaum wanita, untuk para ibu. Tetapi tidak ada buruknya, artinya para bapak juga memahami dan mengetahuinya sehingga bisa mengajari kepada ibu-ibu dan putri di rumah. Nah, hadis ini diriwayatkan yang pertama, nomor hadis yang ke-134, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin, istri Nabi, Ibu Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau, anna Fatimah binti Abi Khubais, bahwasanya Fatimah binti Abi Khubais kanat tustahadu, dahulu pernah mengeluarkan darah istihadah. Berbeda nih Bapak Ibu, menawi haid itu adalah darah yang normal yang keluar, ya, bukan merupakan penyakit, dia normal melalui siklus yang tetap di setiap bulan, ya, setiap bulan sekali dia keluar biidznillah karena darah kotor, maka dia memiliki siklus waktu yang tertentu, entah tanggal berapa, selama kurang lebih 1 pekan. Adapun istihadah itu berbeda. Nah, Fatimah binti Abi Khubais, beliau itu pernah menderita istihadah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda kepada beliau, Fatimah binti Abi Khubais, inna damal haidi damun aswad yu'raf. Nabi bersabda, sesungguhnya darah haid itu adalah darah yang berwarna hitam, yu'raf, yang makruf, diketahui, sudah bisa dipahami. Darah haid demikian sifatnya. Wa idza kana dzalika fa amsiki anis shalah. Ketika keluar darah haid, maka tahanlah kamu, jangan melakukan salat. Jadi bagi para ibu itu ada kesempatan istirahat, pensiun dari sholat beberapa hari. Ini buatan terus lagi. Pensiun, dan itu tidak diwajibkan mengqadha. Bolehnya meninggalkan itu karena memang berhalangan. Rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, tahanlah, jangan melakukan sholat. Kemudian, fa idza kana al-akharu fatawadda'i wasalli. Ketika keluar darah yang lain, warnanya tidak hitam seperti itu, maka berwudulah kamu dan sholatlah. Dari sini Bapak Ibu ada perbedaan darah haid dan darah istihadah. Ada perbedaan warna. Maka ketika keluar darah yang lain, berwudulah dan laksanakanlah sholat. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wastankarahu Abu Hatim. Yani diriwayatkan Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Adapun Abu Hatim mengingkarinya. Namun demikian disahihkan oleh para ulama yang lain dan dikuatkan dengan hadis yang di bawahnya. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Ibu Aisyah, istri Nabi SAW, dari sahabiah yang mulia Fatimah binti Abi Khubais. Fatimah binti Abi Khubais ini merupakan sahabat wanita yang terkenal. Beliau termasuk wanita yang awal-awal masuk Islam
Dan beliau dianugerahi Allah Ta'ala pernah menikah dengan 3 sahabat yang mulia. Pertama, beliau pernah menjadi istri Ja'far bin Abi Thalib. Pernah menjadi istri Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke Habasyah, ikut pula Fatimah binti Abi Hubaysh. Dan ketika Ja'far radhiyallahu anhu wafat, ya, dalam peperangan dan sebuah jihad beliau wafat, maka beliau dinikahi oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang tinggi kedudukannya di sisi Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah yang pertama pengganti Nabi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, diganti oleh sahabat Ali bin Abi Thalib menikahi beliau. Dan termasuk sahabat yang cerdas dan terkenal sebagai wanita yang ahli fikih karena belajar kepada Nabi SAW. Termasuk di antara ini, beliau meriwayatkan hadis ini tentang kisah diri beliau sendiri yang menderita penyakit istihadah. Ya. Apa itu istihadah? Istihadah dijelaskan para ulama yaitu sailanud dami minal fardil mar'ah bi ghairi awqatihil mu'tadah, yaitu darah yang mengalir dari farji, dari wanita, yang dia itu bukan selain waktu datang bulan, bukan selain waktu yang telah tertentu siklusnya. Inilah penyakit yang bernama istihadah. Bisa jadi dijelaskan para ulama karena sebab infeksi di saluran atau karena sebab yang lainnya. Maka istihadah itu berwarna berbeda dengan darah haid. Kalau darah haid berwarna merah kehitaman, semu hitam. Tetapi istihadah itu darah yang merah, darah yang segar. Karena itu dia penyakit, termasuk penyakit urat, mungkin infeksi atau terluka. Maka dia merupakan penyakit yang wanita yang tidak mengetahui hukumnya dia akan bingung. Ini mengalir terus, saya berarti nggak sholat. Bisa jadi wanita nggak sholat gara-gara penyakit ini. Maka Bapak Ibu, jika terjadi demikian, hendaklah dia mengetahui kaidahnya bahwa darah haid itu waktunya tertentu sampai sepekan, 5 sampai 7 hari. Ketika lebih dari 7 hari, bisa jadi dia adalah istihadah 2 pekan, 3 pekan. Itu biasanya pun lama, lebih dari 2 pekan, 3 pekan, bahkan 1 bulan Bapak Ibu. Wonten tiang istihadah lebih dari sebulan terus mengalir darah, atas lemes karena darahnya berkurang. Dan itu merupakan penyakit. Ya, diperiksakan dan harus segera diobati. Tentu berbeda hukumnya. Soal nanti kita bahas terkait hukum wanita yang istihadah, apakah dia meninggalkan sholat atau tidak. Hadis yang kedua dari bab al-haid ini adalah hadis ke-135. Wa an hadisi Asma binti Umais inda Abi Dawud, yakni yang diriwayatkan dari Asma binti Umais inda Abi Dawud, wa tajlis bimirkan, hendaklah duduk di dalam mirkan. Mirkan itu adalah wadah untuk mencuci baju lebar. Kalau kita di sini mengatakan bak, tempat yang lebar untuk mencuci, itu namanya bak. Wa idza ra'at safratun fawqal ma, ketika melihat warna kuning di atas air, faltattasil, hendaklah kamu itu mandi, lidzuhri wal asri, untuk zuhur dan asar. Ini ghuslan wahidan, dengan sekali mandi. Wal tattasil lil maghrib, mandi untuk maghrib, wal isya, zuhur dan asar mandinya sekali, maghrib dan isya mandinya sekali. Wa tattasilu lil fadri ghuslan wahidan, untuk mandi sholat subuh sekali. Wa tawaddu bima baina dzalik, dan berwudulah di antara sholat-sholat itu. Maksudnya ini termasuk penyebutan orang yang terkena penyakit istihadah, yaitu berwudu ketika hendak sholat, lalu
mandi untuk 2 sholat, mandi untuk 2 sholat, kemudian berwudu dan seterusnya. Setiap sholat berwudu, adapun mandi bisa dilaksanakan 3 kali dalam sehari. Hadis diriwayatkan oleh Asma binti Umais binti Abi Dawud. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, 2 hadis yang mulia ini menyebutkan tentang hukum di dalam haid dan istihadah. Yang pertama, penjelasan para ulama ini terkait dengan al-mubtada'ah tamayyaza baina damil haid wal istihadah bi sifatin dam. Yang pertama, permulaan secara khusus dalam darah haid dan istihadah itu sifatnya darah. Sebagai awal memang sama-sama darahnya, tetapi berbeda dalam warna, berbeda dalam warna untuk bisa mengetahuinya. Darah haid berwarna hitam dan darah istihadah berwarna merah. Yang kedua, penjelasan para ulama, tukhramu sholatu 'alal haidi wa tajibu 'alal mustahabah. Yang pertama, bagi orang yang datang bulan, dia diharamkan untuk melaksanakan sholat, dilarang sholat untuk haidnya. Sedangkan istihadah hukumnya tetap melaksanakan sholat. Orang yang haid tidak sholat, tidak puasa, ya, dilarang dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Terus bagaimana? Apakah dia tetap diam saja? Bolehlah dia murojaah tapi tidak memegang mushaf, atau dia mendengarkan murotal, atau dia membaca buku-buku yang lain untuk ngaji dan seterusnya, itu boleh untuk menguatkan iman. Karena selama 7 hari Bapak Ibu tidak sholat, saat puasa tidak puasa dan tidak memegang mushaf, maka tentu hal itu menjadikan hati ini kurang di dalam melaksanakan ibadah. Maka bolehlah ibu-ibu yang sudah haid untuk mendengarkan murotal, mendengarkan kajian, membaca dari kitab-kitab dan seterusnya sehingga menambah keimanan. Adapun orang yang istihadah, maka dia tetap diperintahkan sholat, dan melaksanakan puasa jika memang pada saat puasa. Untuk istihadah ini, Bapak dan Ibu, karena sifatnya dia merupakan penyakit, selain dari upaya untuk menyembuhkan, berusaha untuk menyembuhkannya dengan obat, dengan terapi, dengan memeriksa ke dokter dan yang lainnya, maka ketika dia menginginkan sholat, dia seperti disampaikan dalam Nabi Sallam pada hadis yang kedua tadi, ketika untuk sholat duhur dan sholat asar, dia mandi untuk sekali mandi untuk dua sholat itu. Kemudian untuk maghrib dan isya mandi sekali, untuk sholat fajar sekali mandi. Dan di antara setiap sholat itu dia diwajibkan untuk berwudu. Terus bagaimana dengan darah yang mengalir? Diupayakan dengan dengan pampers atau dengan kain yang bisa menahannya. Bagaimana? Keluar apakah tetap sholat? Ketika berwudu dia bersihkan dulu, kemudian dia bertakwa kepada Allah dan menutupnya dengan lap atau dengan tisu atau dengan pampers, kemudian dia melaksanakan sholat. Tetap melaksanakan sholat walau darah mengalir, tapi dia telah membersihkan ketika berwudu tadi. Maka ketika sholat dia mengalir, jika keluar dari pembalutnya maka dia hendaklah membersihkan, membatalkan dan membersihkan. Tapi tidak tahu, dia berusaha tetap dia melaksanakan sholat, tapi ketika selesai dia berusaha diganti dan seterusnya. Ini kewajiban bagi orang yang istihadah, tetap melaksanakan sholat, tetap melaksanakan puasa, karena dia bukan merupakan darah haid, sehingga bisa menjadi lama, 3 pekan, 4 pekan, bahkan beberapa pekan atau 1 bulan. Itu untuk hukum istihadah. Maka
Hal ini menjadikan bagi wanita itu hendaklah memahami, mengajari kepada putri-putrinya ketika ada sejenis penyakit demikian, dan itu terjadi Bapak Ibu di zaman Nabi. Di zaman Nabi ada sahabi yang terkena penyakit ini pula. Kemudian kaidah yang lainnya disebutkan lil mustahadhah ahkamu takhtalifu an ahkamil haid. Bagi orang yang istihadah, dia memiliki hukum yang berbeda dengan hukum-hukum haid. Yang pertama, fayajuzu wata'uha, yajuzu wata'uha, bolehnya ini hukum bagi wanita yang istihadah, boleh bagi wanita yang istihadah itu tetap menunaikan tugasnya sebagai wanita, yaitu melayani suami, itu boleh. Walaupun demikian mengeluarkan darah, tapi tentu bagi suami dia mesak nih, mesak nih ketika kena penyakit oh mau somawan mungkin bukan pantas. Tegesipun mau mesak nih pun sakit ditambahi loro pisan. Maka boleh, hukum asalnya boleh, tetapi melihat kondisi. Ketika istri memang merasakan sakit dan lemas, karena darah yang keluar itu menjadikan tubuh lemah, tidak bertenaga, bahkan dia bisa pingsan karena kekurangan darah itu. Ya kan? Karena itu ketika wanita istihadah seperti ini, hendaklah dia dijaga betul untuk kesehatannya, makanannya, kemudian suaminya juga menjaga diri untuk tidak berlebihan, artinya tidak berusaha untuk menambah sakit istrinya. Hukum asalnya boleh, tetapi tentu hal itu membahayakan bagi istri. Mengapa? Karena bisa jadi menambah besarnya infeksi yang terjadi. Al-Qur'ah atau infeksi itu menjadikan semakin parah dan wanita bisa sakit bertambah parah. Ini bahaya. Nek istrinya sakit, ini bapaknya siang, ini puasa. Yang kedua, untuk maru bitawakki minan najasah, lalu diperintahkan untuk menjaga diri, diperintahkan untuk menjaga diri dari najasah. Najis apa? Yaitu najasah yang dimaksud adalah darah yang keluar dari farji itu merupakan najis. Darah haid, darah istihadah itu termasuk najis. Karena itu dijaga betul supaya tidak mengenai tempat-tempat yang bersih untuk tempat sholat, baju, sarung, kerudung atau jilbab dan yang lainnya, diupayakan untuk tidak terpercik dari darah tersebut. Maka darah haid dijaga betul supaya tidak mengenai dan dibersihkan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula istihadah. Terus para ulama menjelaskan, Imam As-Sunani menjelaskan ketika mengenai badan, Nabi memerintahkan dikerik. Ketika sudah kering pun boleh dikerik, kemudian diperciki air dan dilap, dibersihkan, maka itu sudah cukup. Jadi bukan termasuk najis yang berat, dan dia najis yang pertengahan, bukan najis yang ringan. Najis yang ringan hanya pada pipisnya bayi yang belum makan apa-apa, bayi laki-laki. Sedangkan ini najis yang cukup dibersihkan dengan air. Pertanyaan, bagaimana jika mengenai baju sudah dikerik, sudah diperciki air, dilap, tapi masih tersisa? Setelah itu ketika tersisa, membuatkan kadang meskipun sedikit tersisa warna merah yang sedikit, tapi sudah berupaya untuk diusahakan bersih, menyisa, maka itu tidak mengapa, dimampu ya. Yang penting sungguh-sungguh, betul sekedar diperciki, dilap, tapi tasih banyak berwarna merah dan menempel di pakaian, maka itu termasuk bagian dari najis. Adapun yang sedikit, maka itu tidak mengapa dan tidak membatalkan sholat. Jadi syaratnya bagi wanita yang istihadah diperintahkan untuk benar-benar menjaga diri dari najis ketika melaksanakan sholat. Ketika di masjid, ketika ikut suami di masjid atau sholat di rumah, maka dijaga benar dari najis yang tersebar tersebut, merembes di saja
sajadah atau di yang lainnya jangan sampai terjadi, karena itu merupakan bagian dari najis. Terus bagaimana kalau darah kita, darah yang keluar dari farji, selain dari farji, dari tangan terluka atau kesenggol grendel lawan medal darah pas sholat itu buat apa? Artinya itu bukan darah yang berupa najis, ya, dia hukumnya tidak najis seperti darah haid atau darah istihadah. Maka boleh bagi seorang laki-laki kita sholat enten darahnya titik, buat apa? Nyamuk dicaplek, saking wareke ini melempuh ngoten wae metu darah. Anak-anak yang tidak paham, yuk batal ini metu darah. Padahal itu darah nyamuk, darah nyamuk nyapat. Terus kadang-kadang ini kok mau luka sedikit mengeluarkan darah, itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan sholat. Jadi dia boleh tetap dalam kondisi sholat dengan ada luka di bagian dari tubuhnya itu. Kemudian kemudian wal wudu'u inda kulli sholatin, hukum bagi orang istikhadah adalah ketika hendak sholat lagi, sholat zuhur, kemudian sholat asar, setiap satu sholat hendaklah dia berwudu. Kenapa? Karena dia mengeluarkan darah terus. Maka dia ke kamar mandi, dibersihkan darah istihadahnya, kemudian dia ganti dengan penutup yang bersih, pembalut yang bersih, lalu dia sholat lagi. Datang sholat asar, demikian pula dia membersihkan, kemudian dia berwudu dan sholat lagi. Demikian pula datang sholat maghrib. Dan disunahkan mandi seperti tadi, zuhur dan asar mandi. Untuk satu mandi, dua sholat. Kemudian untuk maghrib dan isya mandi sekali. Untuk fajar, sholat subuh mandi sekali. 3 kali mandi. Itu yang disunahkan, ya, walaupun tidak wajib. Yang wajib adalah ketika bersih sama sekali dia mandi besar. Sebagaimana haid bersih maka dia mandi besar. Ada kesalahpahaman Bapak Ibu. Di dalam Islam ini, sholat zuhur dan asar itu sebenarnya dalam satu waktu. Maghrib dan isya satu waktu. Sehingga kalau ibu-ibu itu melihat bersih haid itu di waktu asar, penjenengan mandi besar, wudhu dan sholat zuhur dan asar. Zuhur dianggap satu untuk waktu sholat, yaitu zuhur dan asar menjadi satu. Sehingga ketika penjenengan bersih suci di saat asar, zuhur tetap ditunaikan dengan jamak takhir, dijamak. Sholat zuhur dulu 4 rakaat, lalu sholat asar 4 rakaat. Demikian pula penjenengan bersih di saat isya, maka sholat maghrib merupakan bagian yang satu waktu untuk sholat maghrib dan isya. Hingga ketika penjenengan bersih di saat isya, maghrib penjenengan tunaikan. Maghrib sholat 3 rakaat, lalu isya 4 rakaat dijamak. Demikian. Berbeda dengan sholat fajar. Penjenengan melihat suci di saat fajar subuh, ya, maka penjenengan sholat fajar saja. Jadi tidak perlu untuk melaksanakan sholat isya, karena beda waktunya. Ini untuk orang yang melihat suci di saat waktu-waktu tersebut. Adapun untuk sholat bagi orang yang istikhadah, demikian tadi, dia sholat sejak datang sholat. Demikian pula bagi orang yang berhalangan penyakit, seperti kalau wanita istikhadah, kalau bagi pria ada penyakit, namanya penyakit beser. Beser itu sering nyuwun sewu pipis, sering pipis tanpa sengaja. Pun berusaha ditahan, ding boten kiat. Pun berusaha dikuatkan untuk pokoknya dimpet dan boten sakit medal. Boten sakit, obah didik damel rukuk medal. Damel lengkap medal. Niku namanya beser. Penyakit seperti ini juga termasuk bagian penyakit seperti itu juga. Dan air seni, ya, itu termasuk baul, itu termasuk najis. Karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya ada orang yang beser seperti itu pun gimana ini, maka beliau menjelaskan bolehnya dia ketika setiap sholat membersihkannya,
kemudian memakai pampers, kemudian berwudu dan sholat. Tidak peduli ketika sholat dia merasa ada satu yang merembes, tidak apa-apa. Demikianlah kondisi bagi seorang laki-laki yang menderita penyakit ini. Demikian pula wanita yang istihadah, dia mengeluarkan tidak apa-apa ketika sholat, yang penting sudah ya ditahan dengan pampers dengan apa, sehingga hal itu dia tetap diperintahkan sholat. Dalilnya Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kiranya demikian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah terkait babul haid, dua hadis yang kita pelajari ini terkait dengan penyakit istihadah dan hukum haid bagi wanita. Intinya pun mengatakan sebelum kita akhiri mungkin ada satu hal yang mungkin disampaikan, barangkali mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya. Bapak-bapak badhe nyuwun preso izin. Ibu-ibu badhe ngaturaken kok tebih ngoten akhiripun ditutup mawon. Kita mengatakan Bapak dan Ibu yang berbahagia, mungkin Allah paring ilmu dan manfaat yang kita sedaya yang pangapunten wonten kirang langkungipun kita tutup kanthi doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum